Muslim yang mengatakan bahwa hanya Islam yang mengakui Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi. Oh tidak, Kristen sejati itu merujuk ke kitab aslinya yang bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram. Itu merujuk ke sana, ya. Kalau orang Indonesia atau lain orang Yunani atau Ibrani tentu saja pakai terjemahan, tapi terjemahan itu yang merujuk ke kitab aslinya. Jadi kami Kristen sejati itu tidak menyembah Yesus. Tadi. Oke, berarti yang saya tanya kalau gitu pada Pak Michael Jackson, menempatkan Yahweh ya, Sang Bapa di mana kalau Yesus itu Allah? Saya bertanya sama menempatkan Mbak. Yahweh Sang Bapa itu di mana kalau mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan? Oke, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata Allah kepada Daud, berarti bukan duduk di sampingnya tetapi mengikuti atau beri kuasa untuk Bu Rifa. Wah, dia udah ngomong sendiri. Bu Ani, izin. Dia sendiri tuh udah ngomong loh, Yesus mengikuti. Berarti ada yang diikuti. Ih, dasar lu. Iya, artinya kalau seandainya ada Tuhan yang mengikuti Tuhan lain, maka Tuhan yang mengikuti itu di bawah. Kamu mikir dasar penyangkal Yesus, dasar bidat. Nah, kalau itu bilang menyangkal, tetapi kalau bilang Yesus itu bukan Tuhan, mereka bersukacita mereka. Tetapi kalau kita bilang Yesus Tuhan, mereka menolak. Karena kenapa? Kalian itu tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Hansip Romawi itu rata-rata homreng. Apa iya selamat dubur Tuhan kalian? Kalian memang gak ada otak, kalian gak ada otak kalian. Waduh, Tuhan disodomi, waliyauzubillah. Ih, takut. Kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak ini? Coba kalian baca ini, mengerikan banget ini, tahu nggak?
Informasi macam apa yang aku dapatkan setelah baca sejarah? Prajurit Tebes yang lebih kuat dari Sparta ternyata ombreng. Ih, Nih, siapa yang tidak kenal prajurit Sparta? Pasukan yang tak terkalahkan dalam sejarah dan dibuat ke dalam banyak buku dalam film. Nyatanya memiliki musuh bebuyutan yang pernah mengalahkan dalam pertempuran. Ialah Tebes, prajurit perang kuno milik Yunani. Kalian lihat bahwa orang-orang Yunani ini rata-rata hombreng. Tiba-tiba ada laki-laki ganteng yang celana dalamnya dibuka di hadapan mereka. Pikir pakai otak, selamat nggak duburnya? Kalian ada otak gak sih? Emang gak ada otak kalian ini loh. Coba kalian lihat ini. Masa iya kalian percaya kayak gini? Bener nggak? Kalian normal gak sih? Ayolah kalian kenapa sih? Masa kalian percaya kayak gini? Masa kalian percaya kayak gini nih? Masa kalian percaya kalau ini Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ditulis oleh The Conversation. La haula wala quwata illa billah. Diapain Tuhan ya? itu mulia. Tuhan Kalau- itu mulia. Tuhan itu bukan hina dina. Kalau disalib, Kenapa kalian pelecehan itu begitu? diapain nih? Disepok, Hah? diapain? Kalau lagi disalib Apa? kalau lagi disalib, kemudian kenapa pelecehan seksual ketika disalib itu diapain? Ya kamu bayangkan saja, pakaiannya dicopot. Kamu pikir itu duburnya bakalan selamat sama barangnya? Apa iya nggak dikobel-kobel? Apakah sebaik itu mereka tidak mengkobel-kobel? Sedangkan mereka aja banyak hombreng. Pada saat itu aja dia ditusuk, ditombak. Nah, apa ya ada ya jaminan yang menyatakan bahwa dia tidak pernah dikobel-kobel? Berani kamu menjamin dia tidak pernah dikobel-kobel atas bawah? Takutnya di gini nih. Takutnya tuh dipegang-pegang sama, astagfirullah, aku yang takut tuh tombak penuntut takdir itu sudah duluan dimasukin ke dubur lalu astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi bikin serem aja lu. Aku tuh cuman mau ngasih tahu, wahai saudaraku, nih aku cuma ngasih tahu kalian ya. Aku kasih tahu kalian ya. Aku ngasih tahu kalian dan ini adalah kewajibanku Datanya ya. di mana, Uni? Datanya di mana? Coba tunjukkan. Datanya ada, ini datanya. Datanya nih. Tuh. Menurut The Conversation, Yesus juga korban pelecehan SKS ketika disalib. Jadi apain maksudnya itu, aku masih belum jelas itu korban. Iya, di sini Soal itu dikatakan diapain? di sini. Nih ya. Coba diapain kan? Disepok. Ini nih tadi. penelanjangan terhadap Yesus. Masa gitu. Prapaskah ini nampaknya adalah waktu yang tepat untuk mengingat kisah Gagasan bahwa Yesus sendiri mengalami pelecehan seksual mungkin terdengar aneh atau mengejutkan pada awalnya. Tapi penyalipan adalah sebuah bentuk hukuman paling tinggi dari penelanjangan Yesus yang dipertontonkan bukanlah suatu kebetulan atau hal yang tidak terduga. Ini merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh orang Romawi untuk mempermalukan dan menghina orang yang ingin mereka hukum. Itu berarti hukuman penyalipan lebih dari siksaan fisik semata, melainkan juga sebagai hukuman yang menghancurkan psikologi. Nah, lu bayangin ya, ketika lu dibuka pakaiannya, Nandar, sementara pada saat itu lu diinginkan untuk disakiti lahir dan batin, fisik dan jasmani dan rohani. Apa iya ketika fisik lu disakiti ada bagian tertentu dari lu yang dibiarkan begitu saja nyaman, aman, tentram sama orang-orang hombreng? Orang aku ditoel sama Tahu kan di hombreng aja. Al-Quran dikatakan Allah mensucikan Nabi Isa dari sekitar orang-orang kafir. Tahu nggak lu kalau lu baca ayat ini apa yang terbayang di vibe lu, di otak lu? Gua membayangkan betapa Allah angkat Nabi Isa Al-Masih putra Maryam alaihi salam di sekitar kenajisan itu, orang-orang yang pada waktu itu ingin menghabisinya, mereka yang berteriak-teriak, yang menjijikkan itu diselamatkan oleh Allah. Seperti Nabi Nuh yang dinaikkan ke atas kapal, di bawah-bawahnya orang-orang pejina, orang-orang penjahat, seperti Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah. Jadi kayak gini loh, jasmani dan fisik mereka itu tidak terhina. Tapi orang-orang Kristen malah percaya kalau Yesus bergelimangan kotoran bersama dengan orang-orang Hansip Romawi. Ini sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Astagfirullahaladzim. Yang paling parah adalah, apakah betul Tuhan membunuh orang baik
jawab pertanyaan aku. Apakah betul Tuhan membunuh Yesus? Tuhan membunuh Uza, Tuhan membunuh anak kecil yang belum bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Apa kalian itu tidak punya hati nurani mengimani hal ini? Maaf saudara-saudaraku, walaupun pernyataan aku ini pedih dan menyakitkan kalian, tapi aku hanya mau mati dalam kejujuran. Aku mau mati. Setelah ini Allah memanggil aku untuk mati dan menghadap kepadanya. Aku cuma mau bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan ya Allah bahwa mereka betul-betul menghinamu ya Allah. Aku sudah sampaikan, nanti kau bersamaku, nanti kau akan berhadapan denganku. Aku sudah bilang bahwa mereka telah menistakanmu ya Allah. Mereka bilang kau membunuh manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Aku udah bilang sama mereka ya Allah, tapi mereka ingkar. Mereka malah menertawakan seperti Yesus ditertawakan, seperti Nabi Muhammad mereka olok-olok. Memang mereka menginginkan neraka-Mu ya Allah, dan aku berlepas diri dari mereka. Ingat ya saudaraku, aku sudah ingatkan kalian, aku sudah kasih tahu kalian. Ingat muka aku yang akan kalian bertemu nanti di yaumil hisab. Ingat bahwa kita akan dipertemukan oleh Allah sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas apa yang aku ucapkan. Kalian akan melihat nanti di hadapan kalian orang yang kalian sembah itu tidak pernah mengaku sembahan kalian. Bahkan patung-patung yang kalian sembah itu dicampakkan ke dalam neraka. Kayu-kayu salib yang kalian sembah dicampakkan ke dalam neraka. Begitu juga kalian pengikut-pengikutnya. Sembahan-sembahan kalian manusia terkutuk yang ditelanjangi di tiang salib akan dicampakkan kepada neraka. Karena itu bukan Nabi Isa masih putra Maryam. Kalian menyembah kepada apa yang tidak kalian ketahui. Kami menyembah kepada apa yang kami ketahui. Aku dan Yesus menyembah kepada siapa yang aku ketahui, dan kau menyembah kepada Tuhan yang kau ada-adakan. Begitu hebatnya kalian, bukan hanya percaya Tuhan mati ditombak, tapi kalian bahkan membuat Tuhan sendiri, Tuhan karangan sendiri. Kalian rakit, kalian buat patungnya, kalian rayakan tiap tahun kematiannya. Nauzubillahi min dzalik. Betapa kejinya cara berpikir kalian. Pantaslah kalian berada dalam neraka. Hati kalian tertutup, mata kalian buta, lisan kalian bisu, telinga kalian budek, karena kalian tidak punya empati dan tidak punya sama sekali kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Kalian penyembah batu penjuru, kalian penyembah kayu salib, kalian penyembah manusia yang mati terkutuk, kalian penyembah roh-roh kegelapan, kalian penyembah makhluk, kalian penyembah benda, kalian penyembah bulu beserta isi-isinya. Nauzubillahi min dzalik. Waliyahudzubillah. Oke, Ega, Kristen atau Muslim? Saya kak, Hah? Muslim kak, Muslim. Ya, mau ngapain? On cam, bertanya atau apa? Oke ya kak, tak on cam dulu. Ya. Mirip ini, mirip artis nih Ega ini. Siap, Ega gimana Ga? Saya di Jawa Timur kakak. Nggih, boten napa-napa nggih. Wonten napa nggih? Saya minta maaf dulu kak sebelumnya. Salam kenal dulu ya kakak. Saya maksudnya saya kok nggak tahu, maksudnya nggak ngerti kalau ini ternyata Kak Uni itu apologet gitu. Tak kirain kok Kak Uni itu apa kayak curhat mati-mati gitu loh, kok pasrahnya gitu. Jadi saya ingin masuk tadi kak. Oh alah, nggih boten napa-napa nggih. Sampun. Nggih, saya Nggih, minta monggo. maaf ya kak ya. Nggih boten Selamat berjuang napa-napa Kak Uni, nggih. semuanya apologet. Nggih boten napa-napa. Matur suwun singkatan nggih. Nggih, siap Nggih. kakak. Nggih, monggo pinara Mas nggih. Mau matur pinara suwun. sih. Kok malah mau Monggo. pinara sih? Monggo pinara itu silakan istirahat di bawah maksudnya. Monggo pinara gitu. Itu bahasa Jawa kromo Injil itu, Cebi kromo Injil. Nggak ngerti. Lanjut Bu, baju pink silakan. Gimana hotelnya? Naikin aja hotel. Ya Uni ini aja, naikin aja kan Uni moderator. Nggak ada hotelnya. Buat kalian para oten, silakan kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian sembah itu. Tidak ada kerugian bagi Allah dan tidak ada kerugian bagi kami. Tapi kami hanya menyampaikan, apa iya kalian percaya Tuhan kalian dibunuh? Apa betul Tuhan membunuh orang baik dan benar? Bukankah Tuhan itu harus menyelamatkan orang baik dan benar, sedangkan orang yang tidak baik dan benar saja Dia selamatkan, apalagi orang-orang baik dan benar? Di mana letak keadilan Tuhan kalian membunuh orang seperti Uza?
Apakah Tuhan kalian tidak tahu isi hati Uzza? Apakah kalian sejahat itu menuduh Tuhan seperti itu? Pantas kalian masuk neraka jahanam karena kejahatan kalian, kejahatan hati dan lisan kalian. Kalian adalah makhluk terkutuk, makhluk terburuk sepanjang dunia. Bahkan kera lebih berharga daripada kalian. Setidaknya kera tidak menyembah kepada kera. Setidaknya babi tidak menyembah kepada babi. Sungguh lebih mulia babi yang memakan hama. Tapi kalian juga termasuk pemakan hama sih, pemakan babi. Jadi ya sama-sama kalian setara hina dinanya. Tapi ya babi lebih mulia. Soalnya babi tidak pernah nyembah babi. Bayangkan, bagaimana mungkin ada manusia-manusia seperti kalian bisa bertahan di dunia diizinkan Allah. Inilah kebaikan Allah, inilah kerahmatan Allah, inilah kemahakasihan Allah. Tidak diizinkan kalian mati begitu saja sebelum kalian bertobat. Makanya nabi-nabi lebih banyak datang dari Israel, karena memang umat Israel paling tegar tengkuk. Akulah Yesus yang kau aniaya. Si Lidara nih, gimana Lidara? Siapa nih, Lidara kah? Tahu. Kalian kebayang gak sih orang-orang, kalian pikirkanlah, apa iya seorang nabi yang begitu jujurnya, benar, digambarkan sebagai sosok manusia yang terkutuk karena kesalahan orang lain, dan kemudian dia adalah Tuhan yang tidak ngaku sebagai Tuhan? Apa iya dia cosplay jadi manusia terus ngaku-ngaku sebagai manusia, terus minta dia ngaku sebagai manusia tapi ingin dipahami sebagai Tuhan, dan pengajaran yang tidak masuk akal yaitu Trinitas? Dari mana pemikiran kalian bisa seperti ini? Kenapa kalian seperti ini? Apa kalian tidak takut? Tidak takut kalian mati kalau kalian tidak bisa kembali lagi ke alam dunia ini? Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kalian pikir pencipta kalian itu menciptakan kalian sia-sia gitu, mati hancur lebur karena kalian berbuat jahat sekarang ini terus kalian dihancurkan begitu saja? Tidak. Tidak, kalian itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalian akan ditanyakan sama Allah, apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian pernah menyakiti hati orang lain? Apakah kalian pernah membuat hati orang lain bersedih? Kalian akan ditanya. Halo. Mau nanya nih Umi, Namanya apa dulu? Tuhan Yesus itu Saya mau tanya dulu, agamamu apa dulu? Naik ke sini tuh perkenalkan dulu agamanya paling penting. Apa agama kamu? Agamanya apa bang? Agamanya. Bahkan kalian yang percaya kepada Tuhan kalian itu malu mengakui agama kalian Kristen. Bahkan ketika kalian percaya dia adalah Tuhan, kalian kabur ke luar negeri untuk menghujat. Tandanya kalian yakin dia tidak akan mampu menyelamatkan kalian. Inilah kalian membohongi diri kalian sendiri. Begitu terhinanya kalian, nistanya kalian, busuk, nista, hina, miskin, hidup dari minta sedekah. Setidaknya begitulah kata Matthew Henry menggambarkan Tuhan kalian. Astagfirullahaladzim. Hujatan yang sangat nyata yang kalian percaya. Tuhan kalian bilang miskin, Tuhan kalian bilang manja, Tuhan kalian bilang minta tolong naik keledai ditolongin. Ada otak kalian, ada pemikiran kalian. Penistaan kalian terhadap Tuhan menjadi-jadi. Semakin kami kasih tahu, semakin kalian itu menjadi-jadi. Kalau kalian memang percaya Tuhan itu adalah manusia dan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, ya sudah, kenapa kalian tidak imani sebagai manusia? Kenapa di depan kami kalian katakan dia Tuhan? Itu tandanya kalian berdusta. Mulut kalian berbicara, langsung dusta yang keluar. Semoga Allah memperlihatkan kepada kami nanti apa yang terjadi pada kalian, walaupun kami akan menutup mata kami karena kami ketakutan melihat kalian dijadikan bahan bakar api neraka. Kalian adalah bahan bakar api neraka. Kalian hina di dunia, hina nista di akhirat. Kalian hina, sama sekali kalian hina karena kalian tidak memiliki hukum. Mana ada perbedaan antara kawin, berhubungan jima halal dan jima tidak halal di kalian. Kalian sudah memakan apa saja. Kalian memakan hama yaitu babi, kalian memakan anjing. Inilah kalian. Tapi kalian mengaku-ngaku anak Tuhan, padahal kalian makhluk hina, hina, nista. Begitulah kata Allah, bahwa kalian adalah makhluk hina. Hina sekali kalian itu. Karena kalian menghina Tuhan, maka kalian adalah hina. Kalian makhluk terkutuk karena kalian menyembah kepada Tuhan yang terkutuk. Tapi
Tapi memang kalau Uniripa yang ini tuh aku ya secara objektif ini nggak ada otan yang sanggup mengalahkan Uniripa. Dari struktur kata-kata, dari retorika, dari ilmu, coba siapa? Harusnya mereka sadar kalau dengarkan agama Nandar, mereka itu sesat. dengarkan. Ya. Dengarkan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat kedua, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Kalian hina kalian, kata Allah. Kalian telah menyembah kepada manusia terkutuk, kalian kutuk Tuhan, maka kalian adalah orang terkutuk. Dalam surah Al-Mujadilah ayat kelima, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti akan ditimpakan kehinaan, sehingga sebagaimana orang-orang sebelum mereka ditimpa kehinaan. Makanya kalian itu hanya jadi olok-olok di komal-komal Islam. Apa yang kalian ucapkan itu semuanya adalah bentuk kehinaan. Kalian sama seperti kera, bersuara tak bermakna. Kalian seperti kentut, bau busuk tapi tak tahu apa arti dan maknanya. Itulah kalian. Dalam surah Az-Zumar ayat 60, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang berdusta atas nama Allah, wajah mereka menjadi hitam, kotak, peta kalian. Bukankah di dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang sombong? Di sini Allah menggambarkan kehinaan kalian di dunia dan di akhirat. Makanan kalian B2, makanan hina, sehina hidungnya B2. Itulah kalian. Kalian adalah makhluk-makhluk hina, nista, karena kalian telah mengutuk manusia mulia. Kalian mengatakan bahwa Tuhan membunuh orang baik. Kalian dasar pesundal kalian itu. Karena kalian adalah pesundal, kalian tukang cukai, makanya kalian diambil oleh iblis. Iblis yang adalah Tuhan kalian. Kena ribet nanti Umi. Oh iya ya, nanti aku lah kalau gitu. Enggak kena takutnya maksudnya. Kalian adalah hina, nista. Kalian mengutuk orang yang tidak pantas kalian kutuk. Kalian berdosa, kalian masuk neraka, kalian. Daton, Kristen atau Muslim? Kenapa Muhammad kuat ngentot? Kerja Muhammad ngentot melulu sama janda. Janda ngentot sama Muhammad. Surganya Islam pesta ngentot. Kenapa surganya Islam pesta ngentot? Jawab, Ripalonte, jawab, Uni Ripalonte. Betul, Allah katakan kalian hina karena mulut kalian hina. Apa yang keluar dari mulut itu Islam kontol. Kenapa Islam kontol? Islam kontol, Uni Ripalonte, Dasar kau pengikut iblis Maha dari benar Tarsus. Allah kan. Ayo kita ulangi baca Al-Quran kita ya. Aku baru baca ayatnya ya. Allah berfirman, itu karena lisannya penuh kehinaan, otaknya penuh kotor, karena sembahannya sembahan terkutuk. Wajarlah mereka seperti itu. Semoga Pengikut Allah iblis dari ampuni kita. Tarsus. Mereka pengikut iblis dari Tarsus. Karena mereka iblis adalah dari Tarsus, betul. si botak. Allah Iblis. tunjukkan, Allah perlihatkan kepada kita mereka hina, mereka penuh dengan kehinaan karena lisannya penuh dengan nista, teman-teman. Inilah kenapa aku bangga jadi Islam. Alhamdulillah. Tadi aku bacakan ayatnya, aku sudah tunjukkan aslinya. Begitu yang bisa aku sampaikan. Inilah yang disebut dengan dakwah, mempertontonkan asli mereka, membacakan Al-Quran kita, memvalidasinya dengan realitas. Itulah kehinaan bagi mereka. Mereka penista manusia, mereka penista Tuhan, mereka adalah makhluk-makhluk hina sampai mereka mati, sampai mereka dibangkitkan dalam kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan, Masya Allah. Silakan senang on cam, biar menghindari penghujatan on cam. Kristen atau Muslim? Malah si Cebi yang keluar. Senang, woi. On cam, brother. Hitungan 5 nggak on cam, saya turunkan ya. Siji, loro, telu, papat, limo. Nandar, kamu lihat ya betapa sesama Oten bangga punya saudara seperti tadi.
Ya, Iya. jadi mereka itu memang berkelompok dalam kehinaan, kenistaan, lisan mereka penuh kata-kata kotor. Sementara kita coba lihat bagaimana kita katakan kalian hina karena menghinakan Tuhan, kalian katakan Tuhan terkutuk, maka kalian hina karena itu. Tapi mereka lihat, mereka menghinakan kita karena kita menyampaikan kebenaran. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, mereka terdiri dari orang-orang yang hina dan nista. Mereka adalah orang-orang yang penuh kebusukan dalam hatinya, tapi mereka sok-sok baik depan kita. Mereka katakan mereka adalah orang yang penuh dengan kasih, padahal mereka adalah orang yang penuh dengan kejahatan. Lisannya jahat, hatinya apalagi jahat. Maka semoga Allah jauhkan sifat-sifat seperti ini dari kita, sifat hina nista ini. Mereka adalah orang-orang yang otaknya kotor, membenci tanpa alasan, tidak mampu membantah argumentasi kebenaran, tapi mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka makhluk hina, paling hina di muka bumi ini. Subhanallah, baru aku bacakan ayat Al-Qur'annya, telah Allah berikan contohnya di hadapan kita, betapa mereka penyembah makhluk terkutuk itu adalah makhluk-makhluk hina, nista. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, aku senang Allah perlihatkan kepada kita tadi contohnya. Ya, memang ajaran iblis dari Tarsus ini ya begitu, nggak bisa berdiskusi malah menghujat. Ini ajaran si botak iblis dari Tarsus memang luar biasa ya. Mereka kalau berdebat nggak bisa, mereka kalau berdebat nggak mampu. Mana debater Oten ini yang sanggup mengalahkan Ripa? Nggak ada, bubuk semua. Ya makanya kita harus on cam ya kalau ini on cam. Kalau yang naik Oten on cam ya. Kita menghindari penghujatan. Jadi kalau kalian mampu menghadapi Ripa, hadapilah ya dengan ilmu, bukan dengan hujatan. Oten goblok ini. Enggak, Oten ini goblok ya. Maksudnya gini, apa ya, aku tuh 16 tahun belajar kekristenan, mereka ini kok goblok banget ya. Contoh, mereka hujatannya itu tentang Al-Hijr, katanya Al-Hijr 6 itu perkataan orang-orang kafir, goblok. Coba lu lihat di dalam berapa nih, Markus 21 ayat 23 atau berapa tuh? Ya, ayat yang kaum keluarganya menyebutkan bahwa dia itu gila. Iya. Ya, kalau Yesus disebut gila oleh kaum keluarganya, lu nggak, aduh memang Oten. Aduh, kalau Oten ini goblok ya, udah goblok tersesat lagi, mengikuti iblis dari Tarsus lagi. Coba baca kitabmu itu, Yesus sudah gila menurut keluarganya, ada ayatnya, bukan penghujatan. Ya saya tunjukkan dulu ayatnya deh. Anak-anak iblis dari Tarsus. Nih, Yesus gila itu bukan menurut saya loh ya. Yesus tidak waras itu menurut kaum keluarganya. Nih teman-teman ya, Yesus nggak waras. Yesus itu nggak waras menurut kaum keluarganya. Kita tunjukkan nih. Tidak waras. Tidak waras itu kan gila. Nih, Markus 3:21. Lu buka sini ya, Oten. Nih, yang nggak waras, yang gila menurut Markus 3:21 itu siapa? Coba saya tanya nih. Menurut Markus 3:21 yang gila itu siapa? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ini siapa kaum keluarganya? Ia tidak waras lagi. Nah, yang kaum keluarganya itu menuduh Yesus gila, itu kaum keluarganya. Kalau Nabi Muhammad, Quran surat Al-Hijr ayat ke-6 itu tuduhan orang-orang kafir, wajar karena orang kafir memang membenci Rasulullah. Tapi kalau Yesus dituduh gila, dituduh gak waras, itu sama kaum keluarganya. Oten dah goblok, gak mikir lagi. Itulah Oten bahlul. Kalau Yesus dituduh gila itu kan sama keluarganya, iya kan? Memang benar kata Yesus ya, selumbar di mata saudaramu kelihatan, balok di depan matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Bongkar dulu nih, cungkil dulu tuh balok di depan matamu. Ini yo, keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila, Yesus gak waras, itu ada ayatnya, bukan fitnah.
Ini loh, ini bukan kebencian, ini memang ada ayatnya. Markus 3:21, Yesus tidak waras. Oke, lanjut nih. Halo, no perfect. Ya, halo, assalamualaikum. Salam Muslim. Ya, saya Muslim. Oke, yang Muslim dibawa dulu ya, biar kita kasih kesempatan non Muslim. Boleh tanya satu nih? Apa itu bang? Saya ada kebaca di Bible itu tuh Galatia 3:13 ya. Cuman saya kok pas baca itu kaget ya. Bener nggak ini? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Betul, itu merujuk kepada Yesus. Makanya mereka menyembah Tuhan yang terkutuk. Iya, itu makanya saya kaget kali loh. Jadi selama ini yang disembah Dalam pengajaran Paulus itu kan dia membaca kitab orang terdahulu, tapi dia membawa paradigma sendiri gitu loh. Dia tafsir kitab terdahulu atau kitab-kitab orang Yahudi. Dan dalam pandangan dia, hukum Taurat itu membawa kutuk. Nah, Yesus itu mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, bukan menebus dosa Adam. Walaupun di Kristen itu dipahami Yesus menebus dosa Adam, padahal Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat. Maksudnya menurut si Paulus, hukum Taurat itu kutukan buat manusia. Semakin diberikan hukum Taurat, orang semakin berdosa gitu loh. Nah, jadi Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu sendiri yang mati gitu loh. Mati untuk menebus kutuk itu menjadi kutuk. Maka karena memang tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Jadi kalau dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang yang mati di tiang salib itu orang terkutuk, dosa-dosa besar gitu loh. Pelaku dosa besar yang mati di tiang salib, penghujat Tuhan, orang yang merendahkan para nabi kayak gitu-gitu. Jadi itu yang mereka imani, bahwa Yesus itu adalah manusia yang menanggung kutuk dan pada akhirnya menjadi terkutuk gitu loh. Jadi Yesus itu menurut iman Kristen itu adalah orang yang tidak pantas terkutuk tapi menanggung kutuk. Kadang-kadang memang Tuhannya yang menginginkan begitu. Jadi Tuhannya yang membuat skenario supaya si Yesus ini terkutuk, mati di tiang salib untuk menebus kutuk hukum Taurat. Nauzubillah min zalik. Jadi yang selama ini dielu-elukan sama Otan itu disembah itu di Bible-nya sendiri menyatakan bahwa Yesus itu terkutuk ya? Iya betul. Oke nih. Oke, terima kasih nih. Cuma mau pengen share cerita itu aja. Terima kasih abangku. Halo Bang Bonar. Bang Bonar buka mic-nya. Bang Bonar buka mic-nya. Halo Bang Bonar. Bang Bonar buka mic-nya. Halo Bang Bonar. Oke, turun dulu ya Bang Bonar. Teman-teman kalau tidak ada kepentingan naik, boleh yang Islam nanya-nanya begitu tuh bagus ya. Kalau ada orang Islam bertanya tentang dua arah apologetika boleh ya. Kalian yang Islam boleh bertanya pemahaman kami terkait Bible orang lain, karena kami kan belajar nih. Silakan kalian tanya kepada kami. Dan kalian boleh bertanya yang awam dari Kristen ya. Jadi buat teman-teman ya, inilah kenapa berkali-kali bahwa Allah perlihatkan kepada kita mereka adalah manusia-manusia yang memang terkutuk, karena mereka itu mengutuk yang tidak pantas dikutuk. Sementara Rasulullah datang, aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan tukang laknat. Sementara mereka percaya Tuhan mereka terkutuk seperti itu. Nauzubillah min zalik. Dan ini yang kita coba untuk bungkam setiap hari, bantah setiap hari. Seperti itu teman-teman dan saudaraku ya. Halo Bang Bonar. Ya, silakan, agamanya apa Bang Bonar? Oh, 100% Muslim, Umi Diva. Ada yang mau disampaikan Bang? Maju terus Umi Diva, bela Islam, Bang Nadar. Siap, insya Allah. Kami orang-orang Muslim di belakang Anda. Oke, begitu aja Umi Diva. Kami orang Muslim di belakang Anda. Siap, di belakang aja, aku di depan udah. Oke, siap. Bela terus Islam, Umi. Iya, assalamualaikum. Bang Nadar, waalaikumsalam. Ya siap.
Siap Bang Bona, terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halo Bang Ading. Halo Uni, selamat pagi. Ya, agamanya apa Bang Ading? Islam Uni. Oke, Pak Rustam, agamanya apa Pak Rustam? Assalamualaikum. Islam insyaallah. Oke, Bang Ading silakan bertanya dulu satu pertanyaan. Soalnya hotel nggak ada yang mau naik. Boleh saya nanya tentang Kristen ya Uni ya? Boleh, pemahaman saya tentang Kristen boleh. Begini Uni, di antara apologet atau teman-teman saya yang Kristen itu ada yang berbeda-beda tentang Tuhannya Uni. Pertanyaan saya gini, ada salah satu teman saya bilang Tuhannya Yesus, terus ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan gitu. Itu sama-sama Kristen ini ya. Iya. Terus ada yang bilang Tuhannya Allah, bukan Yesus gitu nih. Terus ada juga yang bilang Yesus sama siapa, apa itu saya kurang ngerti. Ya, itu nama lain dari Tuhan mereka. Yesus itu bukan nama aslinya, itu nama Yunani itu. Iya, begitulah kata dia kan. Terus ada juga yang Trinitas yang 3 dalam 1 itu apa itu nih? Jadi Tuhan ini yang mana itu yang benar? Satu-satu Bang, aku jawab yang mana dulu? Yang ya maksudnya di antara yang banyak itu kan ada Trinitas, Allah, Ada Yesus. yang benar Bang semuanya, masa ada yang benar semuanya? Itu semua doktrin sesat kok. Yaudah aku jelasin deh, Abang diam, Abang mute dulu karena Abang noise ya. Oke, saya coba jelaskan kepada seluruh umat Islam. Kita harus mengetahui bahwa Kristen ini tidak memiliki satu pemahaman tentang siapa Yesus. Dulu di abad pertama kedua sudah muncul aliran-aliran secara sejarah yang tidak menuhankan Yesus. Di antaranya Ebionit, dan di antaranya ini bukan monolog yang harus dimarahi, ini sejarah dan ini ilmu umum. Kalian mau Islam, mau Kristen, mau Hindu berhak mengetahui ini. Ini ilmu pengetahuan umum. Ingat sekali lagi, ini ilmu pengetahuan umum, bukan pemahaman dan doktrin suatu agama tertentu. Ini ada dalilnya dalam jurnal-jurnal yang aku baca. Nah, dulu ada Ebionit, ada Arius orang patriark yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mempercayai Yesus sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan atau sebagai sumber pertama, sebagai sang sumber. Dan si Arius ini, antara doktrin Arius yaitu triteo subordinat, ya, dia mempercayai bahwa Yesus ini memiliki keilahian, tapi dia pada saat bersamaan tidak percaya Yesus setara dengan Bapa. Nah, makanya mereka konsili, mereka rapat. Nah, rapat mereka ini atau konsili mereka ini digagas oleh Konstantin sebagai kaisar Romawi pada waktu itu. Nah, karena pada waktu itu si Konstantin adalah kaisar Romawi, dia mengumpulkan para uskup dari Alexandria, dan kemudian dia mengumpulkan beberapa uskup, diantaranya ada Athanasius. Nah, Athanasius inilah orang yang menggagas bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, atau istilah teologinya adalah homoousios. Arius menentang pemahaman itu. Karena Arius hanya sedikit, lebih banyak orang yang percaya pendapat Athanasius, maka pendapat Athanasius lah sebagai pemenang doktrin yang dikonsilikan waktu itu. Nah, apakah Tritunggal pada waktu dirumuskan di tahun 325? Tidak. Bahkan dalam jurnal yang aku baca, Trinitas itu dirumuskan abad ke-5 setelah Athanasius mati. Nah, ajaran Trinitas ini sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya di abad kedua dengan istilah uno substansi terus personae oleh Tertullianus. Nah, Athanasius dan juga Tertullianus sendiri adalah orang-orang yang kehidupannya itu tidak ada kaitannya dengan keyahudian. Artinya mereka tidak keluar dari keluarga monoteistik. Tapi mereka adalah orang-orang yang lahir dari kalangan penyembah pagan. Dengan doktrin keagamaan mereka pada waktu itu adalah Triad Capitoline. Nah, setelah itu agama Kristen yang dalam perspektif Yesus setara itu Allah Bapa itu diimani oleh orang pada waktu itu di Romawi.
dijadikan agama. Pada waktu itu Kristen jadi agama nomor 1 ya pada waktu itu, karena sebelumnya kan orang yang mengaku sebagai Kristen itu dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi, dibunuh. Namun Konstantin lah yang membuat agama Kristen tidak dibunuh gitu. Akhirnya mereka bebas beragama seperti yang mereka mau. Nah, setelah itu muncul aliran-aliran yang dianggap heresi, seperti aliran yang digagas oleh Nestorius, aliran Nestorian, aliran Sabellius, aliran Sabellianus atau Oneness, Gio, Marcionisme dari Marcion. Jadi muncul, dan yang paling besar itu skisma antara Katolik dengan Ortodok tahun 1506. Itu perpecahan besar antara Katolik dan Ortodok. Dilanjut dengan reformasi gereja di abad ke-16. Jadi memang mereka itu bereformasi terus ajarannya. Di abad ke-16 mereka membuang Deuterokanonika, yaitu kanon kedua. Mereka hanya menerima kanon pertama. Walaupun pada akhirnya sekarang salah satu sekolah bernama Yonatan Purnomo mengakui kodek pertama di abad ke-4, yaitu kodeks Sinaiticus, itu tidak kanon atau tidak terstandarisasi. Jadi gimana ya, ini agama hasil rapat sih ini. Lebih tepatnya agama Kristen itu agama hasil rapat, bukan agama wahyu gitu. Mungkin seperti itu Bang Adin penjelasan saya. Silakan Anda cross check dalam literasi beberapa sejarah denominasi di Kristen. Seperti itu mungkin. Iya, jadi menurut saya pribadi ya mungkin ya, apa menurut umum gak tahu juga. Kayaknya Kristen ini agama yang bingung. Soalnya dia nggak konsisten Tuhan dia yang mana yang benar. Kalau kita kan di Islam, walaupun kita berbeda aliran, ada Muhammadiyah, ada NU misalnya nih ya. Kalau ditanya Tuhanmu siapa, kan tetap konsisten Allah gitu kan. Nggak ada ini, nggak ada itu, yang efek lainnya gitu nih. Ya itu aja pertanyaan saya nih ya. Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Agama hasil diskusi juga boleh. Terima kasih Bang Adin. Oke Bapak Rustam, ada yang ditanyakan? Iya, sebetulnya saya juga ingin belajar ya tentang sejarahnya. Sebetulnya Bible itu masih filsafatnya Paulus atau bagaimana sehingga bisa jadi campuran sih Bang, campuran filosofi orang Yunani dengan pendapat manusia dan juga firman Tuhan dicampur gitu. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Terus kalau memang di Bible itu masih ada ayat-ayat dari Yesus gitu ya, kenapa nggak dipilah-pilah gitu? Ini yang asli dari Yesus. Lah kan itu yang kita lakukan. Kan itu yang kita lakukan. Nah, kita memilahnya dengan apa? Ya batu ujinya adalah Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu selaras, ya itu yang benar. Salah satunya adalah Qul huwallahu ahad, Shema Israel Adonai Elohim Echad. Bahwa Tuhan itu cuma satu, bukan Tritunggal. Dan itu adalah ajaran yang relate atau ajaran yang paralel. Iya. Iya deh, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semangat terus nih. Di balik catur paling depan ya kalian. Iya, kami bola penyerang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo user. Halo user 93. Ya. Halo. Ya. Halo. 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 Selamat pagi semuanya. Aku Kristen ya. Oke. Sebelum diskusi dengan Bang Yonatan Mandar maupun Uni Rifa, aku mau jelaskan dulu bahwa kekristenan itu banyak pecah. Ya. Oke. Yang saya pelajari itu ada 3. 1, Trinitas yang ujung-ujungnya menyembah Yesus. Yang kedua, mono, dia tidak percaya Roh Kudus, hanya percaya Yesus dan Allah gitu. Nah yang satu lagi, ini saya mau memberitahu bahwa kekristenan yang mula-mula, kekristenan yang masih murni di saat Yesus, ajaran Yesus sebelum mati, ketika Yesus masih hidup berada di bumi ya. Kekristenan ini yang aku anut. Apa nama Kristen kakak?
kita menamakan Kristen sejati. Iya, itu Ya. klaim, self claim dong. Maksudnya adalah Ya, gini. nama Kristennya jadi gini. apa? Yang kita Ya, dan kita menamakan kami Kristen sejati. Kami menamakan Kristen sejati. Oke, silakan jelaskan perbedaannya dengan Kristen yang tidak sejati. Nanti dulu. Saya dulu yang mau saya jelaskan kekristenan yang saya anut, yang dinamakan Kristen sejati. Nanti Bu Rifa maupun Bang Yonatan Nandar kalau mau menambahkan atau mau menyangkal. Jadi gini, ada beberapa Muslim yang mengatakan bahwa hanya Islam yang mengakui Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi. Oh tidak, Kristen sejati itu merujuk ke kitab aslinya yang bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram. Itu merujuk ke sana, ya. Kalau orang Indonesia atau lain orang Yunani atau Ibrani tentu saja pakai terjemahan, tapi terjemahan itu yang merujuk ke kitab aslinya. Jadi kami Kristen sejati itu tidak menyembah Yesus, ya. Tunggu bentar, ulangi sekali lagi. Kakak Kristen sejati tidak menyembah Yesus. Iya, Oke. memang. Karena kalau di sini misalnya ada pendengar yang Kristen ya, terutama yang Kristen Trinitas ya, itu mestinya sudah membaca kamus di LAI Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Di kamus itu jelas-jelas di sana ditulis bahwa Tuhan, ya, cari kamus yang huruf besar, Tuhan yang huruf besar semua itu dikatakan bahwa itu salinan dari Allah Israel, yaitu Yahweh, begitu ya. Jadi kami menyembah Yahweh, dan Yahweh itu Yesus sebut Bapa. Yahweh yang disebut Bapa inilah yang mengutus Yesus, yang mengutus para nabi sebelum Yesus, termasuk Yesus. Nah, Kristen kami adalah yang persis yang menerapkan ayat Alkitab. Contohnya Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat ini fenomenal ya. Ayat ini fenomenal yang hampir semua orang tahu, mau Muslim mau Izin, Kristen, nama kakak apapun. siapa, Kak? Nama kakak siapa? Hah? Namanya siapa? Namaku Ani. Oke, lanjut ke Ani. Oke. Jadi contohnya Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu kan dikatakan inilah hidup yang abadi itu, bahwa mereka harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Itu kan sebenarnya jelas ayat itu, bahwa kalau mau hidup abadi harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, satu-satunya Allah yang benar itu yang ngutus Yesus itu ya Yahweh itu. Yahweh itu yang Yesus sebut Bapa itu. Maka kami menyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa Yahweh. Dan kalau silahkan kalau mau catat atau mau membaca di Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Itu intinya seperti ini ya. Saya ambil intinya ya Bu Rifa ya. Intinya bahwa kalau pada zaman dahulu, zaman nenek moyang itu, kalau Allah mau bicara dengan manusia dengan berbagai hal itu melalui para nabi. Tetapi di akhir zaman akhir, maaf, saya suka terbalik. Zaman akhir, kalau akhir zaman itu kiamat. Zaman akhir adalah melalui anaknya, yaitu Yesus. Karena Yesus yang menopang segala ciptaannya. Dan di ayat selanjutnya, bahwa setelah Yesus mengadakan penebusan, lalu Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah yang maha tinggi dan lebih tinggi dari para malaikat. Itu ya, inti dari 4 ayat itu ya. Jadi di Alkitab sesungguhnya, Alkitab Bible sesungguhnya itu Yesuslah yang diutus sebagai wakil Allah untuk perantara penebusan dosa. Nah, soal perantara penebusan dosa ini banyak sekali ayatnya. Ya, dosa apa saja banyak sekali ayatnya. Mungkin nggak cukup kalau saya bacakan satu persatu.
Tapi di Wahyu 1 ayat 5 bahwa darah Yesus yang tertumpah adalah untuk penebusan dosa-dosa. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa Adam itu membawa kematian, tetapi Yesus membawa kehidupan. Itu artinya, ya tadi Bu Rifa kayaknya udah sebut itu, bahwa ada dosa warisan Adam, itu Yesuslah yang menebus dosa waris itu. Seperti itu ya. Jadi intinya tadi ya, bahwa kekristenan di seluruh bola bumi ini ada yang tidak menyembah Yesus, yaitu kelompok aku. Di seluruh bola bumi ini ada yang mengaku bahwa Yesus itu utusan, Yesus itu adalah anak Allah, seperti ayat di Yohanes 20 ayat 31. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tidak ada ayatnya, justru memang betul, kata Islam betul, bahwa tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus itu disembah. Selaras ajaran Yesus di doa Bapa kami itu di Yohanes 6 ayat 9, 10 sampai 13 itu, bahwa Yesus itu sedang mengajarkan muridnya berdoa itu kepada Bapa. Bapa itu Yahweh ya, yang dimaksud di Alkitab itu. Jadi Allah yang maha tinggi, Sang Pencipta yang maha kuasa, di Alkitab itu adalah Yahweh yang Yesus sebut Bapa. Itulah yang disembah Yesus, disembah Pak. Termasuk ke Kristen yang murni, yang belum, yang masih murni, yang kekristenan yang mula-mula sampai hari ini masih terjaga. Nah, mengenai Kristen yang Trinitas yang aku pelajari itu munculnya tahun 318 sampai 325 Masehi. Itu adalah ajaran Bapak-Bapak gereja. Walaupun seluruh gereja tidak setuju, tetap itu berdiri, dan itu sampai hari ini masih dianut oleh orang-orang yang percaya Trinitas. Padahal sesungguhnya Alkitab itu tidak mengajarkan bahwa Allah itu Trinitas. Tetapi tadi ya, selaras ayat Markus 12 ayat 32, ayat 29 dan 32 itu percakapan Yesus dan ahli Taurat mengatakan bahwa Allah Israel itu Esa, dan tidak ada Allah lain selain Dia, gitu ya. Intinya seperti itu ya. Banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah itu Esa. Esa itu tentu satu, tidak bersusun-susun tiga. Jadi beberapa, termasuk Bang Nandar dulu Kristen jadi mualaf, termasuk Iriani apa itu juga dulu Muslim jadi mualaf, kayak gitu-gitu. Mereka itu belum sampai ke sana pengertiannya bahwa Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu kalau di Bible adalah Yahweh yang disebut Bapa. Seperti itu Bu Rifa. Sabar. Yahweh yang disebut Papa, baru dengar. Udah disebut Papa. Yesus menyebutnya Bapa. Yang disebut Bapa itu adalah Yesus menyebutnya Bapa itu ditujukan kepada Yahweh. Seperti itu Bu Rifa. Jadi ada ya. Di Terima kasih ada yang ya. tidak menyembah Yesus. Ya. Ya, ada beberapa aliran yang tidak menyembah Yesus, tapi mereka adalah orang yang ngaku Kristen. Diantaranya adalah Ebionit dan juga Unitarian. Aliran Unitarian ini sempat bertahan selama 20 tahun saat Konstantin mati, dilanjutkan ke Kaisaran pada waktu itu dengan anaknya yang pro kepada ajaran Arius. Justru pada waktu itu Athanasius dibuang atau diusirlah keluar begitu. Nah, jadi emang ini faktanya, ini kenyataannya, bahwa harus diketahui teman-teman kita Kristen itu memiliki diasingkan ya. Kita harus menyadari bahwa umat Kristen itu terpecah dalam pemahaman yang berbeda-beda tentang Yesus. Tapi kami yang sebagai penyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa tadi adalah kami
dengan bangga dapat mengklaim bahwa kekristenan yang sejati, jadi Alkitab atau Bible itu penerapannya seperti itu, tidak menuhankan Yesus, dia menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang Sang Pencipta itu yang bernama Yahweh tadi. Jadi penerapannya semua ayat-ayat klop di situ, seperti ayat-ayat yang tadi udah saya sampaikan. Nah, kalau di sini ada Kristen, kalau ada Kristen yang menyembah Yesus, yang Trinitas, saya malah mau jelaskan bahwa yang ada di rahim Maria, Yesus turun ke bumi kan melalui rahim Maria ya, Bu Rifa ya, ini semua orang tahu pasti ya. Itu bukan Allah, bukan. Ada yang bilang Yahweh itu yang masuk ke rahim Maria. Oh tidak. Yesus ya Yesus tetap pribadi sendiri. Permisi Bu. Yahweh ya tetap Yahweh, dialah Allah yang Oke, Maha ini Tinggi. Bu Ani, ini ada orang Permisi. Kristen sepertinya, Saya mungkin Pastor. silakan. Ya, Michael Jackson, ya, boleh boleh. Anda saya izinkan bicara, boleh menanggapi Bu Ani, boleh bertanya Oke. ke saya ya, silakan. Oke, minta maaf ya, koreksi sedikit. Kata Ibu tadi, Yesus itu bukan Tuhan ya. Iya, utusan. Betul Bu? Perantara. Utusan. Oke, perantara. Perantara untuk perantara kepada Ibu, Bapa Yahweh. berarti Ibu enggak baca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ya karena itu sebuah terjemahan di LAI Bang. Itu tidak menunjuk. Ya itu terjemahan di LAI. Kalau di kitab aslinya itu bahwa firman itu yang namanya Yahweh berfirman, semua yang difirmankan Yahweh itu bisa menjadi Yesus, bisa menjadi gunung, bisa menjadi alam semesta, bisa menjadi manusia. Itu termasuk Yesus. Yahweh itu sedang menciptakan Yesus itu ya berfirmanlah menjadi Yesus putra Ibu, Allah. top kontesnya Bu. Kan gitu. Firman itu dan berfirman. Itu kan kalau Nah, ya belajar kenapa? di dalam kekristenan, firman sama berfirman itu kan berbeda. Firman sama berfirman. Oke. Firman Berarti- itu udah hasil dari perkataan Yahweh tadi. Oke, berarti Oke, yang saya tanya kalau gitu pada Pak Michael Jackson menempatkan Nah, Yahweh begini ya. sang Bapa di mana? Kalau Yesus itu Allah. saya bertanya sama menempatkan Mbak. Yahweh Saya sang kan Bapa koreksi. itu di mana kalau mengatakan Yesus itu Allah? Yesus itu Tuhan. Oke, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia ini firmannya, tanpa dia tidak ada sesuatu pun jadi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Berarti Ya Ibu Yesus pernah diam di antara mengam- kita, tapi Allah tidak kelihatan, Bang. Kalau Allah, Oke. Yahweh itu tidak bisa kelihatan karena barang Betul. siapa melihat Allah itu mati. Makanya Allah mewakilkan Yesus. Mengapa firman-Nya diutus ke dunia supaya Allah itu kan tidak bisa dilihat, ya, Betul. tidak bisa dilihat. Kalau Yesus Kalau- pernah bisa kalau dilihat, Yesus pernah jadi manusia. Nah, kalau Allah Begini. belum pernah bisa dilihat, Bang. Barang siapa Begini melihat ya. Allah mati, Bang. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, semua orang yang menyembah Dia itu pasti dia berkata, jangan sembah saya, sembahlah Allah. Tetapi Oh iya, dia Yesus menerima bilang penyembahan. begitu memang Mana kontesnya? Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Cari dia. ada. Yesus waktu Di mana? Cari. Oh Yesus itu ketika di bumi itu dia selalu mengatakan jangan ceritakan tentang aku karena dia itu bukan Allah tapi dia itu Mesias, dia itu Kristus. Jangan ceritakan. Yesus itu berbicara Kristus. begini. Tapi kalau Allah Yahweh bukan Kristus, bukan Mesias, Bang. Nah ini memang kalau kita diskusi sama Kristen susunan Trinitas yang percaya Trinitas itu memang mereka tidak mau terima bahwa Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu adalah Yahweh, Sang Bapa. Dia tetap Ibu, akan ngotot percaya- seperti itu. Sampai kapanpun akan begitu. Saya Sampai kiamat pertanyaan bahkan. Ibu percayakah Yesus itu mati untuk menghapus dosa, untuk menebus dosa manusia? Percaya? Ya, Ya, itu jelas mengapa- ayatnya
Mengapa Kan nanti dia dulu, menebus nanti dulu. dosa Bang manusia? Mikael kan bertanya, aku jawab dulu dong, jangan Iya. tanya gitu. Oh, saya kan Jadi mengoreksi ibu punya. Ibu bilang Kristen sejati. Kristen sejati itu tidak seperti ibu. Kristen sejati itu menyembah Allah yang sejati, bukan Allah yang palsu ya. Allah palsu kayak mana Allah palsunya? Ada, Yesus kasih tahu kok Allah palsu banyak kok di Alkitab disebut. Ya banyak kan. Coba ibu jelasin kayak mana yang ibu tanggapan ibu. Yesus Nah, itu kalau- mati di kayu salib, ya. Dia itu menebus dosa manusia, seluruh umat manusia. Coba ibu jelasin. Ya memang Yesus diutus ke bumi, diutus oleh Bapa Yahweh tadi ke bumi memang untuk penebusan dosa, perantara penebusan dosa dengan mati di tiang siksaan itu. Dan ingat abang, ketika Yesus mau mati dia juga menyerah. Ya Bapa, ya Allahku, kuserahkan nyawaku padamu. Oh, dia aja menyerahkan nyawanya kepada Allahnya kok. Berarti Yesus itu Bapa Yahweh itu Allahnya Yesus. Itu yang Yesus perintahkan untuk disembah. Iya Bapa, katakannya. Adakah agama lain berkata begitu ya Bapa? Agama mana yang berkata ya Bapa? Coba cari. Ya Bapak itu maksudnya Bapak itu kan sebutan dari Yahweh itu. Jadi Tidak, saya Yahweh bertanya itu- agama mana yang disebutkan Tuhan itu Allah itu disebutkan Bapa? Ya muridnya Yesus lah. Muridnya Yesus. Yesus lah. Yang saya pertanyakan ini kan Murid Yesus, pengikut Yohanes- Yesus. Yohanes- Diajarkan untuk dengar dulu Mbak. Yohanes 3 ayat Nah, 16. ya, sekarang gini, begitu sekarang besar gini kasih ya. Allah Gini, akan Bang. dunia ini, sehingga ia telah Dengar dulu, mengaruniakan dengar dulu. anaknya yang Aku tunggal, kasih satu ayat. Aku supaya kasih satu setiap ayat ya. orang percaya Betul, kepadanya betul. tidak binasa melainkan Kalau ngomong harus berdasarkan data dan ayat ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Coba baca itu. Kalau Karena Mbak nggak begitu percaya besar kepada kasih Allah Yesus, akan dunia ini. Ini Yohanes 3 ayat 16. Udah ngelotok nih, aku nggak usah baca Alkitab, itu kesukaan aku dari kecil itu. Isinya ayatnya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakannya anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya, pada Yesus putra tunggal itu, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi karena kasih Allah akan dunia ini, Allah itu Yahweh ya, mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Seperti itu ya. Ini seperti apa? Ayat itu hampir sama dengan Yohanes 17 ayat 3. Tapi Abang baca juga di Yohanes 20 ayat 31. Di sana dikatakan semua tulisan Yohanes, semua buku Yohanes ditulis. Jadi Yohanes 1 ayat 1 apa itu ditulis agar semua orang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Melalui dia orang dapat selamat. Seperti itu kata-katanya. Oke, Mau dirubah bagaimana? ya oke, selamat. Berarti ibu percaya nggak Yesus itu adalah Tuhan Loh, dan juru yang selamat? Tuhan, yang Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar itu Bapak Yahweh tadi. Kan Yesus juga waktu habis bangkit dari kematian itu, hari ketiga setelah bangkit dari kematian, Yesus juga mau disentuh kan sama muridnya ya, Maria atau Magdalena itu, dia bilang, "Jangan sentuh aku. Aku akan pergi dulu kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Noh, Yesus aja seperti itu rendah hati, kok kalian ini malah yang susunan ini malah sembah-sembah Yesus. Yesus aja harus datang kepada Bapa, kalian nggak mau datang kepada Bapa Yahweh. Apa Bu? Kemana? Susunan? Ibu, maksudnya Berarti- susunan itu gimana Bu? Susunan? berarti Ajaran ibu- susunan. Ya susunan Ibu lah ini- Kristen. Berarti Maksudnya ibu ini susunan itu Bu, susunan 3 itu loh Bu, Trinitas itu Oh, loh. Tuhan Jejel. Bapak Allah, Bapak Putra, Bapak Roh Kudus kan. Oh, itu Tuhan kan tersusun. susunan 3 jadi satu itu. Oh iya Iya iya. kan? Berarti, Triiman Bu, itu kan. Bu,
Ibu, Iya. sebelum ibu Iya. gini ya, sebelum ibu berpikir panjang, coba ibu baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, ibu itu sepertinya menyangkal penguasa itu. Coba ibu baca supaya ibu bisa bertobat. Bu, kok Kamu kok menghakimi ibu itu tidak Ini menyangkal memang- Yesus kok. Tapi dia mengimani Yesus Aku tidak seperti yang menyangkal Yesus Yesus. katakan. Kamu jangan Iya. berfitnah. Iya, betul, Kak. Memfitnah Iya, itu. Kak. Kamu tahu nggak? Kebiasaan laki-laki itu di seluruh alam semesta ini kalau udah kalah sama perempuan pasti nyerang pribadi. Bukan saya nyerang pribadi, saya menyelamatkan. Ya Allah bilang dia Bu Rifa, menyangkal sekarang orang saya dia tanya bilang Bu dia percaya Rifa. sama Yesus kok. Dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu Dia menyangkal menyangkal. Yesus sebagai pencipta karena dia tidak pernah menerima itu dalam justru kitab kita yang kamu. Dia ngikutin ajaran Yesus. Kalau ibu dasar nih Di kaum seluruh laki-laki ini yang isi Alkitab. Pak, kamu tahu nggak? Ini Bang, Harusnya kamu sebagai laki-laki itu tidak berdebat keras dengan kakak ini. Dengarkan beliau ngomong. Habis itu baru kamu ngomong. Malah macam kamu mana serang saya mau pribadi ikut dia. dia sementara dia tidak menyembah Allah yang Aku di benar? sini walaupun Kak Ani beda keyakinan sama aku harus bela dia karena dia menyampaikan dari tadi tuh bawa dalil terus. Nah kamu Iya, dasar karena kamu dia tuh. Iya, itu sesuai menyangkal data. Yesus. Sesuai Terus dia data. mulai serang Tuhan pribadi selamat. itu. Ada nggak kakak Ani nyerang pribadi kamu tadi? Dia bilang kamu bidat. Dia cuma bilang kamu tuh penyembah Tuhan tersusun. Itu bukan menyerang, tapi itu fakta kan Tuhan ya bukan gereja. Trinitas itu Tritunggal. Ini penyembah Tritunggal. Padahal Alkitab itu sejujurnya tidak. Yesus itu nggak pernah mengajarkan bahwa Yahweh sang Bapa itu Tritunggal. Tidak pernah Yesus mengajarkan Allah Tritunggal. Yesus Yang tidak mengajarkan ajaran ayat apa yang Dasar mengajarkan laki-laki. Allah itu munculnya Ibu tuh- tahun nanti dulu Ibu nanti itu dulu dibaptis enggak? Ibu dibaptis enggak? dibaptis Ah, persis dengan- Yesus lah. Oke, Ikutin dengan Alkitab, apa ya? ikutin Perkataan apa? ayat-ayatnya. Apa katanya situ? Dasar laki-laki. Apakah ibu ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan katakan Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ibu tidak percaya. Gini Bang, gini tadi dari awal Gini awal apa? saya udah Gini bicara. apa? Nanti dulu dari awal aku udah bicara sama Bu Rifa sama Bang Yonatan itu bahwa kami kekristenannya itu harus merujuk ke kitab aslinya. Di kitab aslinya itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa Yahweh, Bapa yang punya nama Yahweh. Kalau di kitab aslinya. Jadi kadang-kadang terjemahan ini bikin rancu. Jadi banyak doktrin, banyak dogma. Tuh kamu tuh dikasih tahu ngeyel Mekel gara-gara kamu ikutin Tertulianus sih. Harusnya kalau Jadi di saya sini dia tanya lebih dulu sama- ada. Artinya itu lebih dulu ada daripada kamu. Ya kan? Bertanya sama Bu Rifa. Bertanya sama Bu Rifa. Yang saya Aduh, bertanya Lebih tadi, masuk akal mana? Mikel kamu jangan berak dulu. Kekristenan saya apa Mikel kekristenan kamu si berak Bapak dulu Mikel? aja. Bentar Bu, Mikel kamu dulu, jangan ikut ngomong kalau lagi Dan ibu kan dibaptis. Ibu kan dibaptis. Mikel Adakah kamu ibu lagi itu mendengar barusan kataan diam dulu. hamba Tuhan? Cebok dulu Mikel, baru sama. Tidak, Ya, iya, saya Yesus nyiram air, memang saya harus nyiram dibaptis. air. Enggak. Begini, itu kan betulkah ibu ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan kataan Tuhan. Berarti ibu itu melewati namanya Tuhan mengakui Yesus. sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa. Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu jangan Yahweh. menyesat, Bu. Jangan menyesat, Bu. Jangan Mulai menyesat serang orang. pribadi Anda tuh yang kayak gitu tuh. Kayak Anda gitu kok tuh ngomong mereka begitu, tuh Bu aku kan Ani. sesuai dengan ayat-ayat dan data saya. Jangan Mas. menyesat orang. Kekristenan Kami bukan Dasar punya pribadi laki-laki ya. ya, Kami ayat dan dasar data. laki-laki ya. Kalau perempuan udah menang argumentasi, maunya nggak mau kalah, maunya nyalahin perempuan, maunya nyerang-nyerang pribadi. Dasar laki-laki. Kok ngomong gitu sih? Kok ngomong gitu sih? Iya, Kami lu bukan kan menyerang laki-laki. pribadi. Kami itu Lu nyerang meluruskan pribadinya. ajaran yang sesat. Oh, lo nyerang pribadi Bu Ani. Coba baca. Dasar Justru kami laki-laki. yang Dasar urus. konadar. Dasar Kami yang konadar ngurus, bonyong. Bang. Ibu bilang tadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti ibu itu termasuk di Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1. Yesus itu Dasar utusan. kalian Yesus laki-laki. itu Tuhan. Oh, maunya enak sendiri. Oh. Apakah ibu itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya jawab pertanyaan saya, Bu. Yang Tuhan itu Bapa Yahweh. Nah, Yahweh itu yang Tuhan. berarti Yesus tidak putranya, pribadi. Yesus putranya sebagai juru selamat. Yesus putranya. Semua ayat mengatakan Yesus itu
putra Allah. Nggak ada yang bilang Yesus itu Tuhan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada Di yang mana? bilang Yesus itu Tuhan. Yang Yesus atau Yesus disembah itu nggak ada. Sabar, Nggak Michael. ada. Michael, biar aku ini ya, tengahi. Jadi Michael sama Bunda Dasar Ani. laki-laki nandar monyong. Sabar, Mama. Jadi kata Bunda Ani ini tadi, ya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Yesus Tuhan itu karena salah terjemahan, sedangkan Bunda Ani itu merujuk kepada original teksnya yang berarti kurios, yang mana kurios dalam bahasa Ibrani-nya Adon yang bermakna Tuan, begitu. Jadi jangan ditanya, kamu percaya Yesus Tuhan? Kan sudah dijelaskan. Bener nggak Bu Ani? Halo Bu Ani? Ya seperti itu. Tuh, Ya seperti itu Bang gitu. Yonatan. Kita ketemu ya dulu pernah kita di YouTube ya Bang Yonatan. Oh iya, aku tahu ini Bunda Ani nih. Bang Yonatan lupa Fans sama Bunda aku. Ani. Sini. Enggak, aku nggak lupa, bener serius demi Allah. Aku tadi Jangan sudah kita mau itu, menyapa. ya saya kasih tau lah ayat sebelum Mulai ada si Michael, dasar penyesat-penyesat, laki-laki playing victim, baca. merasa bersalah, merasa orang salah tuh. Tengok tuh dia playing victim. Bukan saya menyalahkan. Coba baca 2 Petrus 2 ayat 1. Di situ guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu akan menyesatkan semua orang yang menyangkal penguasa. Iya, sebelum ada orang yang menyangkal dan tidak berkata bahwa dia menebus Nandar ganti jilbab. dia itu istilahnya memberikan sudah nubuatan tentang orang-orang yang menyangkal dia. Nah, saya bukan Kita nggak menyangkal Yesus kok. Kita nggak menyangkal Yesus. Michael. Kita tidak menyangkal Bukan Yesus. Michael. Kita justru murid Yesus yang sejati. Kita yang ikutin perkataan Bang. Yesus. Kita pelaku firman, bukan hanya didengar Bang Nandar, doang. coba buka. Bang Nandar, coba buka 2 Petrus 2 ayat 1. Enak aja. Kalau gua dikasih paus baru nyuruh-nyuruh gua loh, buka sendiri. Oh, abang kan hostnya. Iya, tapi bukan nyuruh-nyuruh aku. Padoy. Iya, kau buka sendiri, kau baca sendiri, enak aja nyuruh-nyuruh aku. Kok saya baca sendiri sih? Macam mana Dasar orang laki-laki bisanya nyuruh-nyuruh orang lain. Dasar Iya, laki-laki. Bang Nandar, nih singa. Silakan buka, baru aku bukain. Coba aku tanya dulu sama Sorry ya, Bang Mikel. Bang Mikel, kalau ada yang ayat mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada itu pengertiannya gimana? Ya pengertiannya sudah ada sebelum semua diciptakan. Yes, kan memang kadang-kadang itu yang Trinitas itu kalau membaca Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, ya kan? Termasuk di Kolose 1 ayat 17 juga Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Begini ya. Itu Bang, gini penjelasannya begini saya dulu, menangkap begini ya. Yesus. Mereka menangkap Yesus dan berkata, engkau sang anak, ya sang raja. Ya anak, memang anak Allah. Mereka Diciptakan berkata, anak Allah iya, yang diciptakan. akulah Yesus dia. itu diciptakan oleh Yahweh. Dan sekarang sang anak akan duduk di samping Maha Kuasa katanya. Ya di Berarti bukan samping, duduk di berarti samping. duduk di samping. Bukan duduk di sampingnya, sama aja Nah, seperti itu. Raja Daud itu seperti berkata, duduklah di sebelahku, aku akan meratakan musuh-musuh atau mengalahkan musuh-musuhmu, kata Allah kepada Daud. Berarti bukan duduk di sampingnya, tetapi mengikuti atau beri kuasa untuk Bu Rifa, Daud Wah, itu. dia Katanya udah ngomong di sendiri. sampingnya. Bu Ani, izin. Dia sendiri tuh udah Ya. ngomong loh, Yesus mengikuti. Berarti ada yang diikuti. Ih, dasar lu. Iya, betul. Artinya, kalau seandainya Begini ada loh, Tuhan yang mengikuti penjelasan Tuhan lain, saya maka itu Tuhan yang jangan mengikuti itu dipotong-potong. di bawah. Kamu mikir Ya, dasar penyangkal mengikut- Yesus, dasar bidat. Nah, kalau itu bilang menyangkal, tetapi kalau bilang Yesus itu bukan Tuhan, mereka bersukacita mereka. Tetapi kalau kita bilang Jadi, Yesus Tuhan, mereka menolak. Karena kenapa? Kalian itu tidak Bu Rifa, tidak mengerti dari dengan tadi Bang Mikael ketika saya tanya Ya, Bu. kalau Yesus itu kalau Bang Mikael Yesus itu bilang Tuhan, lalu Yahweh sang Bapa itu siapa? Menempatkan Yahweh sang Bapa itu siapa? Itu yang disembah oleh Yesus loh. Yesus menyuruh muridnya menyembah dia loh. Yesus kan bilang begini, jika Dia kamu mau penyangkal melihat nih Bu, Bapa, dia penyangkal kamu melihat- Tuhan Bapa nih Bu. melihat aku. Iya, Siapa benar. melihat aku? Memang- siapa melihat memang siapa yang melihat aku? Trinitas Dia melihat seperti Bapa. Nah, bilang siapa? Merendahkan Bilang Allah Bapa. Padahal Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku. Jahat nih laki-laki ini nih. Iya benar, ada ayatnya yang bilang Bapa lebih Murid- besar daripadaku. Murid-muridnya berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata Yesus apa? Siapa melihat aku, dia melihat Bapa.
Kayak mana tuh? Ya kan Yesus cerminan Bapa karena anaknya. Banyak Berarti- ayat yang mengatakan Yesus itu cerminan Bapa karena Yesus itu anaknya Allah Bapa. Tapi anak yang diciptakan ya, Allah yang diciptakan karena Yesus Kayak diciptakan mana tuh? oleh Bapa Yahweh itu. Berarti Nggak mau kalau Trinitas ini nggak mau Bu Rifa kalau Yesus dibilang diciptakan, nggak mau mereka. Ayat-ayatnya banyak, mereka ini, tapi Bu, mereka nggak mau dasar- tahu. Mereka nggak mau Yo, tahu. Yohanes 1 ayat 1 itu kan sudah terbukti itu. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama, Yohanes 1 ayat ada 4. kata-kata bersama-sama. Kok menyangkal Ayo. lagi sih? Kok menyangkal lagi? Nah, Bu, Pada mulanya, Anda yang menyangkal firman. bersama-samanya itu Yesus sama siapa? Yesus Pada ya sama mulanya, Allah itu, pada sama mulanya Yahweh firman. itu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang pengertiannya Allah untuk Bang Mikael Firman saya itu kasih tahu. adalah Allah. Nanti Betul. dulu. Sekarang coba Bang Mikael baca Keluaran Enggak, jangan loncat-loncat lagi. 7 ayat Jangan loncat-loncat lagi. 1 bahwa Musa juga pernah dikasih pangkat Allah oleh Yahweh ketika diperintahkan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Itu juga Allah si Yahweh, Bapak Yahweh itu memberikan pangkat kepada Musa Allah. Jadi Yesus juga kalau dibilang Allah itu pangkat, bukan berarti Yesus Allah yang maha tinggi. Oh. Itu ada ayat referensi Ibu itu tidak mengerti dengan konteks bahwa ayat Musa itu. juga pernah dikasih Karena pangkat Allah ketika setiap orang yang masuk Kristen, Anda yang tidak mengerti. dia mengakui Begini, bahwa Yesus itu begini, adalah tar dulu. Tuhan dan selamat. Itu kalau ibu bilang Itu tidak hanya mengerti, Trinitas, Abang. Tidak Kristen ada kami Trinitas enggak, itu. kami enggak. Tidak Yesus ada, bukan tidak Tuhan, ada. yang Tuhan Bapa Yahweh. Jadi di Tidak seluruh ada Alkitab, ya di seluruh Bible itu Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Sang Pencipta itu adalah Yahweh. Yang Yesus Yo, sebut kenapa Bapa. kalau Yesus Ya, itu bukan Tuhan, itu- kenapa dia itu- tidak menolak aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Itu maunya orang susunan Nah. itu suka suruh ada memerintahkan ada ayat itu pada Itu kan ayat itu nggak ada. enggak. Begini kata dokter Zulkarnain, kalau ada perkataan Yesus sembahlah aku adalah Tuhan. Saya kasih pertanyaan lagi. Adakah Yesus itu berkata jangan sembah aku Nggak bukan Tuhan? ada, nggak ada yang Tidak mengatakan ada. Yesus itu Tuhan. Karena Nggak ada begini, di Bible tuh nggak ada. Ada, karena Yesus berkata, ya, aku telah turun dari sorga. Ya, dengar, aku telah turun dari sorga. Turun dari surga yang menghendaki siapa? Yesus bilang atas kehendak Bapa kan. Ini Jadi Yesus itu ada Bapa. Itu ya Bu, orang ini ya dari tadi Ketika dikasih di tahu bumi, bandel. Yesus ajarin. Bu Andi, Ibu nggak capek Bu? Kayak gitulah yang kami hadapi tiap hari ngadapin orang Tritunggal Bu, capek, melelahkan. Kami nyuruh mereka mengikuti Yesus, malah mereka tuh Menyangkal, Emang ibu malah nih, menyangkal tidak ya. percaya Tuhan Yesus, bukan Mbak nih yang menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan. Enggak, memang bukan Aku Tuhan Yesus, percaya itu utusan. Sebagai Aku utusan, percaya sebagai anak kepada Allah, Yesus. sebagai juru selamat, sebagai Kristus itu Yesus. Tapi kalau Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, Sang Pencipta itu adalah Yahweh. Yang Yesus Berarti sebut ibu- Bapa. Berarti ibu Itulah itu waktu Yesus. dibaptis Yesus Enggak, memerintahkan berarti- di Alkitab seperti itu. Justru Yesus tidak Berarti memerintahkan ibu- suruh menyembah Allah Trinitas, tidak ada. Tidak ada perintah Yesus itu Nggak ngajarin ada. Yesus Allah itu Trinitas, nggak ada. Begini ya. Itu manusia. Itu Tuh. doktrin manusia, Bang Mikael. bukan dok. Coba belajar begini, lagi dok. Alkitab susun dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, Harus ibu itu dipelajari yang lagi belajar Bang Mikael, dulu biar Bang Alkitab. Mikael jangan menyembah anak Allah ya. Yohanes 1 Yesus itu anak Allah. ayat 1, firman telah menjadi manusia itu ada. Firman Allah itu adalah menjadi firman itu manusia. adalah Allah Ya, sama, tidak ada perbedaannya. Apa perbedaan situ? Pada Ya, mulai itu kalian lah firman yang mereka itu reka bersama-sama bahwa dengan Yesus Allah. itu Trinitas. Tidak Nah, ada. sekalian yang mereka reka Yesus itu Trinitas. Yesus Tidak itu tidak ada. pernah mengajarkan Allah Trinitas, tapi Allah Oh, Trinitas. Esa.
Kata Yesus Esa itu begini. satu, tidak Kalau- bersusun tiga. Kalau ibu pernah baca Alkitab, Bible, siapa yang menghujat Baca anak, dari kejadian dia sampai Wahyu udah khatam berkali-kali dan oke. udah kita pelajari bertahun-tahun. Ya, terserah. Ibu dengar ya ayat ini. Siapa yang menyangkal atau menghujat anak manusia, ya, dia akan diampuni. Itu Tetapi anak siapa manusia. menghujat Loh, itu roh, anak manusia. roh kudus, enggak, dengar dulu. Siapa menghujat Loh, roh itu anak kudus, manusia. Abang bilang anak manusia, kenapa kau jadi berubah menjadi Allah? dengar Tuhan. dulu. Ibu ini tidak menyimak perkataan saya. Bu Rifa, nanti dulu saya mau Kok bicara nggak sama menyimak Bu Rifa. dasar kau? Tadi kau yang bilang Yesus anak manusia terus dibenerin sama Bu Ani. Kau bilang dia nggak Dengar menyimak. dulu. Dasar kau laki-laki Dengar- egois. Kau laki-laki Dengar dulu. egois. Kau telah menyerang wanita di depan mataku sebagai seorang pendukung wanita. Kau dasar laki-laki. Kau telah merendahkan dirimu sendiri. Ibu tadi kau yang bilang kok dia anak manusia. Dasar kau. Emang Bu laki-laki Rifa, nanti gitu dulu kalau ya. udah kalau argumen sama Sampaikan perempuan tadi dulu nyerang-nyerang ya. pribadi perempuan. Begini, jadi memang saya tadi dari awal memang kekristenan itu pecah. Jadi ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah Tuhannya Yesus, dan kami yang menyembah Tuhannya Yesus dengan petunjuk ayat-ayat apa yang harus kami lakukan. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu kami baca semua, kami pelajari semua gitu. Jadi kalau Yesus itu adalah dijelaskan di Alkitab tadi yang suruh Bang Michael membaca juga bilang Yesus itu anak Allah, putra Allah. Yesus itu diurapi menjadi Kristus, menjadi Mesias, ya. Kalau Allah Yahweh itu bukan Kristus dan Mesias, Allah dia yang Maha Kuasa. Kalau Ani keren ya. kita Gini kalau bicara bentar Bu Ani, aku sedikit. dengan susunan Kenapa aku diam aja? Karena ini kan urusan internal Kristen. Yang kedua, kalau ada orang Kristen Tritunggal dan dia bisa menunjukkan data ketika bicara, aku orang yang paling nggak mau ngedebatin mereka tahu, karena tujuan Nggak kami ada, mereka diskusi nggak ini mau bukan kasih buat data. Makanya, jadi rata-rata mereka mengambil dalil implisit untuk dieksplisitkan. Nah, giliran dalil eksplisit diimplisitkan, emang agak lain sih. Tapi maksudnya ya, emang itu udah terjadi dari dulu kan. Perbedaan ini terjadi dari dulu. Iya, dari Dan tahun it's okay. 335 itu mulai berdiri. Padahal sebelum tahun 325 Masehi, kekristenan yang asli itu seluruh murid-murid Yesus dan kekristenan itu awalnya ya sebenarnya menyembah Yahweh itu. Nah, mulai tahun 325 itulah muncul Trinitas, Bu. Ini Bu Ani itu dulu sering ke Zoom ini. Pernah saya ajak Ya, ke tapi Zoom. Bu Ani ini nanti diserang sama Kristen lain, Bu, dan jahat Nggak banget. Bu. masalah, nggak masalah. Kita berdiri teguh sebagai murid Yesus yang sejati. Yesus yang sejati. Ya, Allah yang mantap. sejati. Allah yang sejati itu Yahweh. Kami support Ibu, Yesus kami yang support sejati Ibu. yang kami ikutin. Ya, Kami pokoknya terus support aku Ibu untuk bacakan meyakini di keyakinan Matius Ibu. 24 ayat 24 itu memang dikatakan akan ada Kristus palsu. Jadi kami tidak mengikuti Kristus palsu. Kristus yang sejati adalah ajarannya menyembah Bapa Yahweh. Yesus nggak pernah mengajarkan sembahlah aku, itu nggak ada ayatnya. Yang mengatakan Yesus Tuhan juga nggak ada. Itu yang menciptakan bilang Yesus Tuhan ya Trinitas itu, Tritunggal itu, yang tahun 325 Masehi itu. Pinter nih Bunda Ani ini. Tambah pinter aja. Beda di Ya belajar terus Bang Nagar, aku signifikan. belajar terus, aku nggak pernah berhenti belajar mengenai kekristenan ini. Menjadi murid Yesus ya harus menjadi murid Yesus yang sejati, yang disembah harus persis seperti yang disembah Yesus. Pinter. Baru Bunda Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus, minimal Yesus suruh sembah siapa ikut. Jangan ngeyel Ikutin. kon. Dan itu banyak ayatnya, justru yang Trinitas itu Tapi saya tidak lupa ada Bun. ayat-ayatnya, dia nggak Bunda Ani, mau, tabrak aja udah. Bunda Ani ini dulunya Protestan apa? Aku lupa lagi dulu tuh. Kita kan dulu pernah Aku diskusi Kristen di. sejati. Iya nggak, maksudnya dari kecil itu udah Protestan. YouTube. Oh ya, dulunya aku jujur aja dulu memang
aku sama, aku penyembah Tritunggal. Nah, Tapi coba terus ceritain. kalau setiap kali Ini membaca perjalanan membaca rohaninya, ayat-ayat, tolong ceritain dulu. karena aku dulu guru ya. Sabar dulu. Bunda Ya, ceritain dulu aku kronologinya dulu- kenapa Bunda dulu dari aku- Tritunggal menjadi penyembah Tuhan yang esa. Gimana ceritanya? Silakan. Ya, sekarang begini dulu, yang namanya agama itu sebenarnya kan keturunan. Karena aku lahir agama waktu menyembah Tritunggal, ya aku pasti, ibu bapakku pasti ngajarin menyembah Tritunggal. Tapi seraya aku dewasa, aku membaca Alkitab itu banyak sekali yang tidak ada. Aku katam ya, dari Kejadian sampai Wahyu aku katam, itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, nggak ada ayatnya. Dan Yesus di itu ya, apalagi yang aku apal ya ini Yohanes 12 ayat 4, 9, 50 tuh Yesus mengatakan, semua yang aku katakan, semua yang aku lakukan itu semua datang dari Bapa yang mengutus aku, dari Bapa yang mengutus aku. Aku bolak-balik ayat itu aku renung-renungkan, berarti ada yang ngutus nih, berarti Yesus bukan Tuhan nih, ada yang ngutus nih. Nah, aku pelajari semua isi Alkitab. Aku pelajari sampai hampir 7 tahun aku belajarnya. Baru aku lepas. Aku lepaskan menyembah Trinitas, Tritunggal. Aku kembali menyembah. Aku mencari Tuhan yang ada di Bible, Alkitab ini sebenarnya siapa ini. Aku percaya Yesus. Yesus berkata apa tentang Allah ini? Ternyata Yesus memerintahkan pengikutnya itu untuk menyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa itu. Makanya aku pindah. Yang sekarang bukan ini karena suami masuk ya? anak-anak. Enggak. Bukan karena suami Kan nih. suamiku Makasih. Katolik. Suamiku Katolik sekarang, Oh, suamiku. Muhammad Hairom, Enggak. makasih. Terima kasih ya. Enggak. Ya. Bukan karena suaminya Enggak, ya. jadi aku Suaminya sekarang terus gimana? Enggak, suamiku Katolik. Suami Katolik juga masih ada, itu kan ada Tritunggalnya kalau Katolik. Jadi justru suami, anak-anak semua, anakku 2, semua sekarang sama aku. Oh. Belajar semua, harus Nggak pelajari ngikutin kok suami. Alkitab itu. Gak ngikutin suami berarti ya. Suaminya kapan ikut Bunda? Lanjut Unirifa. Suaminya kapan ikut Bunda? Apakah nggak diinjili juga tuh suaminya? Ya, pokoknya Kan sekarang suaminya masih udah Katolik. satu kita menyembah. Ya, sekarang udah bersatu kita berempat ya, suami istri dan anak 2 udah mengikuti Yesus yang sejati, menyembah Allah yang sejati, yaitu menyembah Yahweh yang Yesus sebut Oh, Bapa. sudah tobat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Waalaikumsalam Nathan. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Uni atau Bang Ai KTP kalau Aku mau. tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Bapak Adi. Halo Bapak Adi. Bapak Adi. Bapak Adi. Oke, Bapak Adi turun dulu. KTP nih, ada yang mau disampaikan? KTP silakan. Ya, Bang. Miss. Ya, silakan. Ya, Ada baik. yang mau disampaikan. Ya sedikit aja Uni. Ya Bu, siapa tadi namanya? User ya. Bu Ani. Bu Ani. Oh Bu Ani. Teman saya dulu. Ya Bu Ani. Luar biasa Bu Ani. Kalau Ya. misalkan si Barat saya ya kan pernah mengalami, setelah saya membaca Bible, mendalami, ternyata memang Yesus mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu mentuhankan satu Tuhan. Ya bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya Tritunggal, apalagi 2 natur tuh nggak ada. Itu lebih ke Paulus ya. Jadi kalau kita ikut benar-benar perkataan Yesus, saya yakin kita akan menemukan kebenaran bahwa nabi-nabi terdahulu juga mentuhankan Tuhan yang benar, yaitu satu. Itu contoh Abraham, Ishak, Yakub, dan Nabi Musa sama mentuhankan Tuhan yang satu. Mereka berdoa kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang esa. Seperti di Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel Adonai Ya. Elohim Adonai Ahad. Kemudian di Markus 12:29 Yesus sendiri berkata, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian di Al-Quran pun ada
di Al-Ikhlas ayat pertama ya, di mana kul huwallahu ahad. Ya, katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Jadi sinkron. Itulah agama yang benar, karena nabi-nabi terdahulu pun melakukan ritual ibadah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus atau Yosua Masia di Taman Getsemani. Dia bersujud ya. Itu bisa kita lihat nanti kalau ibu baca, coba nanti iseng-iseng baca di Nehemia 8 ayat 6 ya, di Kejadian 17 ayat 3. Di situ juga Nabi Musa, Nabi Esra itu ya sujud ya, bahkan mukanya sampai ke tanah. Karena ritual ibadah seperti itu saya hanya mendapatkan Ini maksudnya apa alhamdulillah nih? di Islam ya. Maksudnya abang apa ini? Abang Al-KTP apa maksudnya? Tujuannya mau ngomong apa nih? Ya itu tadi bahwa Tuhan menyampaikan yang seperti itu. di Bible itu Yesus ya di Matius 26 ayat 39, lalu ia maju sedikit dan sujud berdoa. Yesus berkata, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripada Ya. bukan Ya, kehendakku sekarang aku jawab melainkan ya. Aku jawab kehendakku. sebentar Jadi dia ya. berserah Aku jawab diri gitu. sebentar. Silakan Bu ya, yang saya sedikit aja ini Aku jawab masukan sebentar. ya. Ya, Silakan. aku jawab sebentar. Aku jawab sebentar. Jadi Alkitab itu mengajarkan kekristenan ya. Ajaran Yesus juga ajaran kekristenan. Kalau abang maksudnya tadi bicara soal sujud-sujud itu, Yesus itu bersujudnya satu kali saja, lalu bermohon, lalu bangun. Beda dengan sujudnya ajaran Muslim ya, yang dia sujud setengah, lalu sujud semua, lalu bangun lagi sesuai dengan rakaat-rakaatnya ya. Jadi kekristenan ajaran Yesus, sujudnya itu memang kami sujud, tetapi tidak yang seperti Muslim ya, hanya sujud satu kali saja, termasuk Daniel, termasuk tadi Abraham, Ishak dan Yakub, itu sujud sekali saja dan setelah bermohon langsung bangun ya, beda ya, jangan disama-samakan ya. Lalu saya mau menjawab juga, ini banyak pemirsa yang mengecat, yang berkomentar, banyak kok yang mengatakan, wah Bu Ani ini sebentar lagi sudah mau menuju Islam katanya. Saya jawab ya bahwa Enggak guys, aku tahu di dalam Kak, Bu Bible. Ani dari dulu. Bentar biar aku yang ngomong Bu, bentar. Teman-teman, Bu Ani ini dari dulu. Oke. Dia udah lama, kenal yang Nandar juga udah lama. Jadi dia ini bukan Islam dan mungkin aku bilang kayak tidak akan memilih Islam kecuali memang Allah menghendaki. Jadi memang dia itu sudah teguh di ajaran Arianisme atau ajaran yang Kristen subordinat ini. Dan kita sebagai Islam tuh hargai, nggak apa-apa. Ya artinya kita tuh kayak kita tuh respect, mau ada teman oneness ke, GO ke, apa ke, kita respect. Tapi mereka ketika menjelaskan itu ada dalilnya. Enggak, kita debat diskusi lintas agama ini enggak melulu harus orang Iya. jadi Islam tuh enggak. Tapi setidaknya mereka tuh kalau bicara tuh mempertanggungjawabkannya dengan dalil dan rasionya enggak berbenturan. Nah, yang kita debat sama ini orang-orang yang merusak peradaban kan, kayak ngancurin ranah ilmu, bahasa dia rusak. Nah, itu yang kita marah. Tapi kalau selagi dia masih gue beriman nih sama galon nih Tuhan, dalilnya mana nih, galon 1 nomor 2 misalnya gitu kan, ada dalilnya, ya udah nggak apa-apa. Sama kayak Bu Ani yang percaya kepada Yesus bukan sebagai Tuhan, itu salah satu denominasi dari Kristen yang ada di abad awal-awal. So we never have problem with that, it's okay. Jadi sampai seperti itu Bang sekarang masih AKTP terjaga. memberikan pandangannya, tapi Bu Ani juga harus tahu Bang AKTP ketika dia baca Bible, dia punya pemahaman sendiri juga tentang Bible sehingga mengantarkan dia ke agama Islam. So you have to apresiasi juga dong Bang AKTP. Udah aja, kita jangan kayak Tritunggal yang suka ngacak-ngacak rumah orang, suka ngadu domba, suka berantem. Nggak usah, kita bersepakat untuk berbeda. It's okay. Itu yang namanya toleransi bukan? Iya. Tapi ya Iya. ketika kalian bicara, kalian harus menjelaskan dasar pembicaraan kalian itu dari mana gitu. Iya, jadi seperti kata Bu Rifa tadi benar, bahwa memang kami Kristen sejati ini telah mengamalkan Bible, mengamalkan kekristenan sejati yang Yesus ajarkan. Salah satunya adalah yang tidak menyembah Yesus karena memang tidak ada ayatnya kalau Yesus itu Tuhan.
Yesus itu utusan, Yesus itu perantara menuju ke Yahweh Sang Bapa itu. Seperti itu. Dan itu banyak sekali ayatnya. Dan termasuk kalau Trinitas itu dia tidak mau terima walaupun ada ayatnya, ada datanya bahwa Yesus itu diciptakan, mereka nggak mau tahu, marah. Baik itu di medsos maupun di darat tetap marah kalau mereka dibilang ayatnya ada bahwa Yesus itu diciptakan oleh Yahweh itu. Tapi mereka tetap nggak mau tahu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.